Wacana rasionalisasi sejuta PNS yang disuarakan Kemenpan RB menimbulkan kegaduhan. Untuk mengakhiri polemik, Istana memastikan perampingan PNS akan berjalan alami dan bertahap. Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan perampingan atau rasionalisasi pegawai negeri sipil menuai pro dan kontra. Sebab bila dilaksanakan, kebijakan ini bakal merumahkan lebih kurang 1 juta PNS di seluruh Indonesia. Menpan RB Yudi Krisnandi menerangkan, rasionalisasi PNS sudah dipertimbangkan secara matang. Kementerian yang dipimpinnya juga telah menyiapkan mekanisme rasionalisasi yang adil bagi PNS yang berpotensi diberhentikan. PNS yang bakal dirumahkan adalah golongan pegawai yang dinilai tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin. Menurut Yudi, angka 1 juta PNS yang akan dirumahkan sebenarnya masih simulasi alias belum angka tetap. Meski demikian, Yudi memastikan rasionalisasi sangat diperlukan demi efisiensi belanja pegawai dan peningkatan kapasitas para PNS itu sendiri. Menurut catatan Yudi, saat ini belanja pegawai negeri mencapai 33,8% dari total APBN. Artinya sekitar 720 triliun rupiah habis hanya untuk membayar belanja pegawai. Karena itu, demi efisiensi dan menyehatkan anggaran, pemerintah pun akan melakukan pengurangan jumlah PNS. Program dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 selama 3 tahun ke depan. Kemenpan RB menyebutkan saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Padahal idealnya Indonesia hanya membutuhkan 3,5 juta PNS. Dari angka yang ada saat ini, 500.000 diantaranya segera pensiun pada tahun 2019. Program rasionalisasi sejuta PNS bakal diterapkan pada tahun 2017 dengan target 330.000 PNS dirumahkan. Jumlah 330.000 PNS yang dirumahkan ini kembali diterapkan di tahun 2018 dan 2019. Bila program rasionalisasi berjalan baik, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga 25%. Sebab saat ini, di 200 daerah di Indonesia, belanja rutin daerah untuk PNS sudah menyentuh angka 80%. Angka itu terlalu tinggi karena idealnya belanja rutin daerah itu tidak boleh lebih dari 40%. Jika dikalkulasi, rasionalisasi dapat menghemat anggaran negara sekitar 3 miliar rupiah per bulan, menekan ketimpangan antara tugas dan jumlah PNS, serta mengefektifkan kerja-kerja PNS. Kemenpan RB memastikan proses rasionalisasi bakal disertai dengan pembenahan SDM PNS, sehingga rasionalisasi bukan hanya semata memangkas jumlah PNS, tetapi juga memperbaiki mutu dan kinerja PNS Indonesia. Rencana rasionalisasi PNS ditanggapi Wakil Presiden Yusuf Kala. Kala menyebutkan pemangkasan 1 juta PNS memang dilakukan untuk menghemat anggaran. Tapi Kala menekankan pemangkasan harus dilakukan secara bertahap agar tidak ada kekosongan pegawai di tingkat eselon. Kita membuat 8 tahun rencana. Ya, 8 tahun memperbaiki. Sebenarnya bisa cepat, cuma kita tidak mau membuatnya katakanlah merombak tiba-tiba. Karena kalau kita katakanlah suatu eselon, itu berapa ratus ribu orang terlibat. Karena itu maka pada saat dia keluar pensiun maka yang masukannya jangan terlalu banyak. Pandangan berbeda disuarakan beberapa politikus di Senayan. Mereka meminta rencana pemangkasan sejuta PNS pada 2017 hingga 2019 benar-benar dikaji matang. Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, pertimbangan dari wacana pemangkasan ini bukan hanya soal efisiensi,
melainkan ada hak pegawai negeri yang juga harus didalami. Pegawai negeri kita ingin produktif, ya. Kita ingin mereka berkualitas kerjanya, tetapi kita juga tidak mau mengorbankan hak-hak mereka gitu, yang memang sudah menjadi hak mereka. Nah, kalau pendapat saya soal ini, sebaiknya pemerintah mendalami benar, ya kan, secara baik, ya. Kemudian kita bicarakan di parlemen dengan baik, bagaimana caranya, jalan keluarnya, agar yang jalan keluar yang betul-betul adil dan juga untuk negara ini bagus gitu. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 Lukman Edy. Ia menyebutkan rendahnya produktivitas pegawai negeri tidak boleh dijadikan alasan untuk rasionalisasi, karena pemerintah seharusnya bisa memberi pembinaan dan pelatihan untuk aparaturnya. Treatment kepada pegawai negeri sipil yang tidak produktif itu di dalam roadmap reformasi birokrasi Indonesia dilakukan pendekatan melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif. Ya. Nah itu pendekatannya di situ. Belum pernah kita dipresentasikan pendekatan melalui pemecatan. Ya, ini menurut kami itu yang kami sebut tadi sebagai kebijakan dadakan itu. Secara terpisah, fraksi PDIP DPR melalui anggota Komisi 2 Arteria Dahlan mempertanyakan rencana rasionalisasi tersebut. Arteria meminta Yudi Krisnandi benar-benar memperhatikan nasib jutaan PNS yang kini resah karena isu rasionalisasi tersebut. Bahwa program 2016 ini tidak ada yang namanya program rasionalisasi. Kalau dikatakan pemangkasan, udahlah kita bahasanya jangan rasionalisasi. Bilang aja suruh bunuh itu 1 juta orang itu, ya. Nggak ada itu penataan itu sama dengan rasionalisasi. Tolong ajarkan kami. Saya mungkin tidak ahli di bidang aparatur, tapi saya tahu juga bahwa itu tidak masuk dalam konteks penataan untuk melakukan rasionalisasi. Ya. Rencana rasionalisasi juga ditanggapi pemerintah daerah. Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur misalnya, mereka keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan merampingkan PNS. Wali Kota Kupang, Jonas Salean, menerangkan pemerintah kotanya sangat membutuhkan PNS karena setiap waktu ada SDM yang pensiun. Saat ini, pemerintah Kota Kupang mengalami kekurangan pegawai hingga 150 orang dan belum tertutupi, sehingga rasionalisasi jelas akan mengancam pelayanan dan roda pemerintahan. Jonas menambahkan, meski rasionalisasi bertujuan baik, dalam pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman menerangkan, rasionalisasi hanya salah satu implikasi dari reformasi birokrasi. Pelaksanaannya nanti juga akan dilakukan secara adil dan bertahap. PNS yang masih potensial bakal diberikan pelatihan, namun yang sebaliknya, yang tidak potensial ditawari pensiun dini. Bagi PNS yang setelah kita potret, setelah kita petakan kualifikasinya rendah, kompetensinya rendah, kinerjanya rendah, dan ini kan sulit lagi di treatment. Dan jalan keluarnya kita akan rasionalisasi. Salah satu pelaksanaannya dengan misalnya memberikan penawaran pensiun dini, dan itu sangat dimungkinkan. Di tengah polemik dan keresahan masyarakat, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan pemangkasan jumlah pegawai negeri sipil akan berjalan alamiah. Artinya, tidak ada PHK secara tiba-tiba, tapi JK mengakui jumlah PNS yang pensiun secara alamiah akan lebih besar dibandingkan penerimaan PNS. Sehingga pada akhirnya, kemajuan teknologi bisa menggantikan posisi PNS-PNS yang non-produktif. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK, tidak ada. Hanya pensiun alamiah saja. Coba kenapa itu angka 8 tahun itu, karena 8 tahun berarti kira-kira 500.000 bedanya nanti. Tapi tidak merusak apa-apa. Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menjawab isu rasionalisasi 1 juta PNS menerangkan, belum ada program rasionalisasi yang dimaksud Kemenpan RB. Pramono menuturkan
pemerintah saat ini hanya menetapkan moratorium penerimaan PNS. Namun Pramono mengakui Yudi Krisnandi telah mengirim surat pada Presiden Jokowi. Namun isi surat itu hanya berisi rencana jangka panjang terhadap PNS. Menpan RB mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dan kami sudah membuat memo kepada Presiden. Dalam surat tersebut sebenarnya hanya mengenai rencana jangka panjang terhadap PNS. Sehingga dengan demikian tidak ada keinginan pemerintah untuk katakanlah merasionalisasi ataupun melakukan pengurangan dalam angka yang cukup besar sekali. Pada akhirnya, pemerintah menganggap rencana pemangkasan jumlah PNS yang digagas Kemenpan RB hanyalah sebatas ide atau wacana. Sebab kebijakan menyangkut nasib 1 juta PNS jelas program besar yang tidak mungkin diputuskan sendiri oleh seorang Yudi Krisnandi. Jika menyangkut hajat hidup orang banyak, menurut Pramono Anung, pastilah program itu harus melalui persetujuan Presiden Jokowi. Dibahas dalam rapat terbatas dengan menteri-menteri terkait, bahkan dengan para wakil rakyat di Senayan.